Fadilah Tarawih yang langsung saya bacakan. Jadi saya nggak baca apa namanya, saya nggak bacakan ininya, maksudnya saya nggak baca apa Arabnya. Iya. Ya lebih cepat menghemat waktu. Iya. Ya. Ya ini fadilah tapi susah juga, saya udah kebiasaan kalau ngajar. Tapi oke lah, saya baca. Nggak apa-apa, bacakan aja Arabnya, nggak apa-apa. Lama. Oh, feel free. Oke, silakan. Baik. Yakni malam pertama tarawih keutamaannya, yakni fi dzambi min al-mu'minin yakhruj kayaumi lailati awwali fi dzambi min al-mu'minin yakhruj ummuhu waladtuhu kayaumi lailati fi dzambi min al-mu'min yakhruj. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami, Rasulullah. Diam saudara. Seberapa bahayanya Bahar bin Smith dan semodelnya bagi agama dan bangsa? Apa jadinya jika yang seharusnya jadi penyejuk justru menjadi penyulut? Apa jadinya jika yang berdiri di atas mimbar justru menyiramkan api kebencian dari atas podium suci? Apa jadinya jika serban dan jubah yang dahulu identik dengan kelembutan, ilmu, dan kedalaman ruhani kini berubah menjadi simbol amarah, kekerasan, bahkan ancaman bagi persatuan bangsa? Di negeri ini, terlalu sering kita terperbaya oleh simbol. Terlalu sering kita terkecoh oleh tampilan luar. Seolah-olah setiap yang bersorban suci. Setiap yang berteriak takbir itu benar. Setiap yang mengaku ulama pasti pembela umat. Padahal, sejarah dan realitas terlalu kejam untuk membiarkan kita terus naif. Lalu, muncullah sosok-sosok seperti Bahar bin Smith, dengan rambut panjang terurai, suara menggelegar, lisan yang dipenuhi umpatan, dan gelar ulama yang disematkan entah oleh siapa. Ia berdiri, bukan sebagai cahaya bagi umat, melainkan sebagai alarm, bahwa ada yang sangat keliru dalam cara kita memahami agama. Ia memaki, ia menghasut, ia menghina, ia mengafirkan, ia menyumpahi dengan kematian, mengancam dengan darah, dan menyemai ketakutan atas nama kebenaran yang ia klaim miliknya. Tapi ia bukan satu-satunya. Bahar hanyalah wajah paling terang dari arus gelap yang lebih luas. Sebuah gelombang ideologi keagamaan yang tumbuh dalam ruang sempit, dibesarkan oleh kebencian, disponsori oleh fanatisme, dan dijaga oleh kebisuan sebagian umat yang memilih bungkam karena takut atau karena tak tahu harus berkata apa. Inilah prolog yang perlu kita buka dengan kejujuran, bahwa hari ini musuh agama bukan hanya para penista yang mencemooh dari luar. Musuh agama juga, bahkan lebih berbahaya, adalah mereka yang menistakan nilai-nilai agama itu sendiri dari dalam, dengan membawa kitab suci di tangan kanan dan batu di tangan kiri, dengan menyerukan jihad, tapi maksudnya balas dendam, dengan mengatasnamakan cinta Nabi, tapi mulutnya penuh cacian dan tangannya siap memukul siapa saja yang berbeda pendapat. Dan jika kita terus diam, terus membiarkan, terus mengira bahwa ini hanya ekspresi keras dalam berdakwah, maka jangan heran bila rumah besar bernama Indonesia ini perlahan akan dikoyak dari dalam oleh mereka yang mengaku pembela agama, tapi sejatinya pembakar peradaban. Narasi ini bukan soal satu orang. Ini tentang satu pola, satu virus, satu jenis racun sosial yang menyamar jadi kesalehan, tapi mematikan seperti bisa ular berbisa. Dan sebelum racun itu menjalar lebih jauh, sebelum umat lumpuh oleh ketakutan, sebelum bangsa ini kehilangan arah karena kabut kebencian yang ditebar dari balik sorban, mari kita buka mata. Mari kita bongkar. Mari kita luruskan
agar kita bisa membedakan mana serban yang membawa cahaya dan mana yang menyimpan bara. Karena tak semua yang bersorban adalah pembawa salam, dan tak semua yang bicaranya keras berarti benar. Sebagaimana tak semua yang diam berarti salah. Kadang justru diam adalah perlawanan, dan suara yang tenang, seperti narasi ini, adalah senjata paling ampuh menghadapi teriakan kosong yang penuh ancaman. Bagian 1. Bara di balik jubah putih. Bayangkan Indonesia seperti sebuah rumah tua yang indah, berdiri kokoh di atas fondasi sejarah panjang, dindingnya dihiasi oleh mozaik keberagaman, dan atapnya beratap merah putih yang memayungi semua penghuninya tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, atau keyakinan. Rumah ini dibangun dengan peluh para pejuang, doa para ulama, dan darah para syuhada. Ia bukan rumah milik satu golongan, ia rumah kita bersama. Tapi seperti semua rumah, ia tak luput dari retak, dan terkadang bukan badai dari luar yang paling berbahaya, melainkan api kecil dari dalam yang menjalar perlahan, membakar tiang-tiang, menghanguskan isi, dan meluluh lantahkan semua tanpa sisa. Api kecil itu dalam bentuk tokoh bernama Bahar bin Smit. Orangnya mencolok, suara keras, rambut panjang menjuntai, langkah percaya diri, dan sorban putih menggulung di atas kepala. Ia bukan hanya penceramah, ia adalah simbol dari kegagalan sebagian masyarakat kita dalam membedakan mana pemimpin spiritual dan mana provokator populis yang menjual kemarahan sebagai moralitas. Ia berdiri di mimbar, bukan membawa cahaya seperti para nabi, tapi membawa bara yang perlahan membakar rasa damai umat. Dan yang menyedihkan, ia bukan satu-satunya. Bahar bin Smit adalah representasi dari model baru penunggang agama di zaman media sosial. Mereka tahu bagaimana membuat headline, mereka tahu bagaimana memanipulasi kemarahan publik, mereka tahu bagaimana memainkan psikologi umat yang sedang letih, terpinggirkan, atau kehilangan arah. Dan mereka tidak sendirian. Di balik Bahar ada bayangan besar yang menuntunnya, Rizik Syihab, sang imam besar yang dulunya menguasai jalanan dengan laskar-laskarnya, dengan megafon dan ancaman, yang berdiri seolah wakil Tuhan padahal lisensinya hanya berasal dari fanatisme. Bahar adalah produk dari Rizik, dan keduanya adalah produk dari masyarakat yang terlalu lama memuja simbol daripada substansi, terlalu lama percaya bahwa jubah adalah lambang ketakwaan, terlalu lama berpikir bahwa gelar Habib adalah tiket menuju kebenaran mutlak. Padahal kita tahu, tidak semua warisan adalah berkah, beberapa adalah beban. Bagian 2. Psikologi kesesatan yang dipuja. Mengapa orang-orang seperti Bahar ini bisa punya banyak ribuan pengikut? Karena manusia lebih mudah terpikat pada suara lantang daripada argumen yang tenang. Karena manusia ketika terluka akan lebih mudah menerima pelukan retorika daripada kebenaran yang pahit. Karena kita sebagai umat terkadang haus akan pembelaan walau dibungkus dalam kebohongan. Lihat bagaimana Bahar berteriak di atas mimbar. Ia menyalahkan penguasa, menyumpahi lawan politik, mengancam kelompok berbeda pandangan, dan mengklaim dirinya penjuang Islam. Padahal, jika kita buka lembaran sejarah Islam, Nabi Muhammad tak pernah mencaci orang berbeda agama. Rasul tidak pernah memukul anak kecil karena beda pandangan. Islam tidak mengajarkan kekerasan sebagai alat dakwah. Tapi Bahar tidak. Ia menampar remaja, ia menganiaya anak di bawah umur, dan ironisnya, ia tetap dielu-elukan. Ini bukan sekedar kesalahan personal, ini cermin dari kegagalan kolektif. Ketika masyarakat gagal membedakan mana pesan dan mana pengemasnya, maka yang kita anggap suci bisa jadi hanyalah suara keras yang terlatih. Dan media sosial memperkuat hal ini. Video ceramah yang penuh makian lebih viral daripada tausiah yang lembut.
klip provokatif lebih banyak ditonton daripada kuliah 7 menit yang damai. Kita secara tidak sadar telah menjadi umat yang menyukai bara bukan cahaya. Bagian 3. Habib atau hantu dari masa lalu. Gelar Habib adalah gelar mulia. Ia seharusnya menjadi representasi keturunan Rasulullah. Tapi dalam konteks seperti Bahar dan Rizik, gelar itu justru menjadi pelindung, tameng, kartu sakti untuk membungkam kritik dan membungkus kekerasan dengan kain putih. Kita harus berani bertanya, benarkah mereka duriah Nabi? Atau hanya mengklaim tanpa bukti ilmiah yang kuat? Sejarah mencatat bahwa banyak nasab yang disusun dengan cara manipulatif. Ada dokumen-dokumen yang direkayasa, ada silsilah yang diselundupkan, dan ketika gelar ini sudah diterima publik sebagai status sakral, maka ia digunakan untuk menggiring opini, untuk menakut-nakuti lawan, untuk memperalat umat. Dan di titik inilah kita harus sadar, jika sebuah gelar digunakan untuk menyebarkan kebencian, maka gelar itu telah kehilangan maknanya. Jika seorang yang mengaku Habib justru mengajak umat membenci sesama, mengancam negara, menghina lawan politik, dan melakukan kekerasan, maka apa yang terpisah dari kehormatan itu? Bagian 4. FPI dan sindrom Tuhan jalanan. Front Pembela Islam bukan hanya organisasi, ia adalah doktrin, ia adalah pola pikir, ia adalah ilusi bahwa hukum bisa dijalankan dengan pentungan, bukan peradilan. FPI datang ke warung remang-remang dan memukul. Mereka datang ke konser dan menyerang. Mereka menutup paksa toko saat Ramadan. Mereka mengintervensi rumah ibadah umat lain. Semua ini dilakukan dengan label jihad. Padahal jihad yang sejati bukan menebar teror, tapi menegakkan kebenaran dengan kesabaran, ilmu, dan keadilan. Bahar lahir dari rahim ideologi ini. Ia adalah anak ideologis dari FPI. Ketika FPI dibubarkan secara resmi, semangat mereka tak mati. Ia berpindah ke mimbar-mimbar liar, ke YouTube, ke TikTok, ke grup-grup WhatsApp. Dan Bahar dengan tampilannya yang teatrikal menjadi ikon baru dari ide lama, Islam garis keras yang berisik, emosional, dan intoleran. Bagian 5. Bahaya yang tidak terlihat. Apa bahaya terbesar dari Bahar bin Smith dan semodelnya? Bukan hanya fisik, tapi wacana. Mereka menyebarkan ide bahwa negara adalah musuh agama, bahwa pemerintah itu antek-Zionis, bahwa polisi adalah kafir jika menangkap ulama seperti mereka. Narasi ini menanamkan kebencian struktural. Dan kebencian struktural itu adalah penyakit sosial yang menjalar diam-diam. Ia merasuki pikiran anak muda. Ia mencetak generasi yang tidak menghargai hukum, tidak percaya negara, dan mudah dimobilisasi untuk kekerasan. Bayangkan jika satu anak mendengar ceramah Bahar setiap malam, lalu ia percaya bahwa kafir harus diperangi, pemerintah harus ditumbangkan, dan hanya Habib yang boleh bicara kebenaran. Apa jadinya bangsa ini? Bahar tidak perlu mengangkat senjata, cukup dengan kata-kata. Karena dalam sejarah manusia, mulut bisa lebih mendatikan daripada pedang. Bagian 6. Menelusuri jejak radikalisme yang menyusup diam-diam. Radikalisme tidak selalu datang dengan suara ledakan, tidak selalu berbentuk bom atau bentrokan. Justru dalam era ini, ia hadir dengan cara yang jauh lebih halus. Melalui cerita, melalui mimbar, melalui unggahan-unggahan pendek berdurasi 30 detik, melalui cerawah yang dikemas rapi dengan backsound islami dan grafis yang menggugah emosi. Dan dalam setiap ceramah itu, Bahar bin Smith dan tokoh-tokoh sejenisnya menyusupkan racun pelan-pelan. Mereka mengatakan bahwa pemerintah adalah tagut, bahwa hukum Indonesia tidak syar'i, bahwa semua partai politik yang tidak pro-Islam adalah musuh Allah, bahwa semua ulama yang tidak mendukung mereka adalah ulama penjilat. Dan di balik retorika-retorika itu, tumbuh benih ketidakpercayaan. Anak muda mulai sinis pada sekolah, pada kampus, pada negara. Mereka mulai tertarik dengan istilah-istilah yang menyihir. Khilafah, hijrah total, jihad fisik, pembangkangan sipil,
amar makruh versi kekerasan. Semua itu muncul bukan dari ruang kosong, tetapi dari ekosistem dakwah yang telah lama dibiarkan tanpa akuntabilitas. Bahar bin Smith tidak hanya menyebarkan kebencian, ia memupuknya, ia memeliharanya. Dan celakanya, banyak yang menganggap ini biasa, bahkan membanggakan. Seolah-olah ini adalah tanda keberanian, seolah-olah menghardik pemerintah dan menyalahkan semua pihak adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Padahal, sejatinya ini adalah bentuk lain dari egoisme berjubah agama. Kita sedang menghadapi bentuk baru dari radikalisme yang berpenampilan Islami, berbicara atas nama Nabi, tapi diam-diam ingin mencabik-cabik fondasi negara. Bagian 7. Eksploitasi simbol dan politisasi agama. Ketika politik dan agama bercampur tanpa batas, maka hasilnya bukanlah kekuasaan yang adil, tapi manipulasi yang sistematis. Bahar bin Smith dan FPI paham betul cara memainkan ini. Mereka hadir bukan sekedar sebagai kelompok keagamaan. Mereka adalah aktor politik. Perhatikan bagaimana mereka selalu muncul di momen-momen politik penting. Ketika pilkada datang, mereka mengusung jargon ulama harus didukung. Ketika ada pemilu, mereka muncul dengan orasi-orasi yang menyindir lawan-lawan politik dengan istilah kafir, liberal, pro-Zionis, atau anti-Islam. Semua itu dibungkus dalam simbol suci, sorban putih, jubah panjang, lagu-lagu jihad, orasi yang mengutip ayat dan hadis. Seolah-olah merekalah wakil Tuhan di bumi. Padahal jika kita kuliti lapisan luarnya, kita akan temukan kepentingan, kekuasaan, uang, afiliasi. Inilah titik yang harus kita pahami. Simbol keagamaan bisa menjadi alat manipulasi yang sangat kuat. Ketika publik terlalu sibuk mencium tangan seseorang karena gelar Habib, maka mereka berhenti berpikir kritis. Mereka berhenti bertanya, siapa dia sebenarnya? Apa yang dia ajarkan? Kemana ia ingin membawa umat? Dan ketika pertanyaan-pertanyaan itu berhenti diajukan, maka manipulasi pun dimulai. Bagian 8. Ketika fanatisme mengalahkan kemanusiaan. Bahar bin Smith bukan sekedar penghasut, ia adalah pemicu dari banyak tindakan yang lebih luas. Bukan hanya kata-katanya yang tajam, tapi dampak sosial dari ucapannya. Lihatlah para pengikutnya, yang memaki polisi di jalanan, yang mengintimidasi wartawan, yang menyebar ancaman di media sosial, yang membuat video pembelaan Habib seolah Habib itu maksum. Mereka bukan hanya fanatik, mereka sudah kehilangan nalar. Dan ketika nalar hilang, maka kemanusiaan ikut mati. Tak ada lagi empati pada korban kekerasan. Tak ada lagi ruang untuk berbeda pendapat. Tak ada lagi toleransi kepada minoritas. Semua diukur dari satu sudut pandang. Apa kata Habib? Jika Habib bilang kafir, maka kafir. Jika Habib bilang halal darahnya, maka halal. Ini bukan lagi keislaman. Ini sudah seperti sekte. Fanatisme telah mengalahkan akal sehat. Dan lebih tragisnya lagi, ini difasilitasi oleh diamnya masyarakat. Betapa banyak tokoh agama yang memilih bungkam karena takut dicap anti Habib. Betapa banyak ulama yang tak berani bicara karena takut diboikot. Betapa banyak masjid yang justru memberikan panggung kepada provokator demi rating ceramah dan donasi kotak amalnya. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka kita bukan hanya sedang membiarkan Bahar bin Smith berbicara, kita sedang membuka jalan bagi generasi pengganti yang lebih radikal darinya. Bagian 9. Peran ulama sejati dalam melawan bara. Di tengah kebisingan mimbar yang dipenuhi api kebencian, kita membutuhkan suara air, suara yang menyejukkan, menenangkan, namun tidak lemah. Itulah suara ulama sejati. Para ulama sejati tidak viral, tapi mereka konsisten. Tidak gemar mencaci, tapi mereka tegas. Tidak berdagang agama, tapi mereka menjaga marwahnya. Dan inilah saatnya mereka bersuara lebih lantang daripada sebelumnya. Bukan dengan emosi, tapi dengan ilmu. Bukan dengan amarah, tapi dengan keadaban. Bukan dengan membalas makian, tapi dengan mendidik umat agar melek dalil, peka adab, dan sadar arah. Ulama sejati tidak perlu rebut panggung.
Tapi jika panggung umat sudah dipenuhi racun, maka mereka harus naik dan membersihkannya. Dan masyarakat pun harus mau mendengarkan. Karena jika tidak, maka kita sedang menyerahkan generasi masa depan kepada para penjual agama, kepada mereka yang menjadikan surga sebagai komoditas dan neraka sebagai alat ancaman. Bagian 10. Renungan untuk masa depan umat dan bangsa. Pertanyaan besarnya kini bukan hanya seberapa bahaya Bahar bin Smith, tapi juga seberapa siapkah kita menghadapi bahaya seperti dia? Apakah kita siap mengoreksi kesalahan narasi? Apakah kita siap menyaring informasi sebelum menyebarkan? Apakah kita siap melawan ketakutan kita sendiri terhadap simbol? Dan yang terpenting, apakah kita siap membangun kembali pemahaman agama yang sehat, adil, toleran, dan mencerahkan? Karena Indonesia ini bukan hanya rumah bersama, tapi amanah bersama. Kita tidak bisa menyerahkan rumah ini kepada mereka yang membawa obor hanya karena mereka mengaku membawa cahaya. Maka mari kita hidupkan kembali nurani kita. Mari kita renungi ulang cara kita memahami agama. Jangan jadikan agama sebagai alat pemukul, tapi sebagai cahaya penuntun. Dan jika kita melihat seseorang mengaku Habib tapi membenci sesama, jika kita melihat seseorang mengaku ulama tapi mencaci pemimpin, jika kita melihat seseorang mengaku pejuang Islam tapi merusak tatanan, maka kita tahu ia bukan pembawa rahmat, ia bukan pewaris Nabi, ia hanya sedang memperdagangkan simbol dan berharap umat tidak sadar. Bagian 11. Simulakra kesalehan dan tipuan simbolik. Ketika agama kehilangan substansi, maka yang tersisa hanyalah kulit. Dan kulit, seindah apapun itu, mudah untuk ditiru. Sorban bisa dibeli, jubah bisa dijahit, gelar bisa diwariskan. Tapi adab, keilmuan, ketulusan, dan kebijaksanaan tidak bisa dipalsukan. Bahar bin Smith dan tokoh-tokoh sejenisnya adalah contoh dari simulakra kesalehan. Mereka bukan esensi, mereka adalah fotokopi buram dari apa yang tampaknya suci. Mereka tidak membawa risalah Nabi, mereka membawa panggung. Dan di atas panggung itu, mereka menjual emosi sebagai iman, menjual amarah sebagai keberanian, menjual intimidasi sebagai dakwah. Inilah zaman di mana simbol lebih dipercaya daripada substansi, di mana kata Habib menjadi penutup akal sehat, di mana retorika kasar dianggap ketegasan, di mana kepemimpinan spiritual tidak lagi diukur dari keluhuran budi, tetapi dari seberapa viral seseorang mencaci di atas mimbar. Dan ironisnya, umat menikmati itu. Seperti menonton drama, mereka tak sadar bahwa yang sedang dipertontonkan adalah kerusakan akidah, kerusakan adab, dan kerusakan relasi sosial atas nama agama. Kita sedang mengalami masa di mana topeng lebih dihormati daripada wajah. Dan Bahar bin Smith bukan hanya tokoh, tapi cermin dari krisis ini. Bagian 12, ketika dakwah menjadi teror psikologis. Dakwah seharusnya menenangkan, menuntun, menumbuhkan. Tapi ceramah Bahar bin Smith justru menghadirkan rasa takut, kebencian, dan pembenaran atas kekerasan. Bayangkan remaja yang tumbuh dalam atmosfer ini. Setiap malam mereka menonton video-video penuh makian. Mereka diajarkan untuk membenci orang di luar kelompok. Mereka dicocoki narasi bahwa minoritas adalah ancaman, bahwa negara adalah musuh Islam, bahwa semua yang tidak tunduk pada Habib adalah kafir, Sionis, antek barat. Ini bukan pendidikan, ini teror psikologis. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan keindahan Islam justru tumbuh dalam paranoid, dalam kebencian, dalam ketakutan bahwa dunia ini penuh musuh, dan hanya mereka yang berada di jalan yang benar. Ketika dakwah berubah menjadi alat tekanan mental, maka kita harus bertanya, Islam model apa yang sedang disebarkan? Rasulullah berdakwah di tengah kaum musyrik Mekah, namun tidak pernah mencaci mereka di depan umum. Dia sabar, dia lembut, dia memanusiakan manusia. Dia menang dengan akhlak, bukan intimidasi. Tapi kini, nama beliau dijadikan dalih untuk perilaku yang berbanding terbalik dengan akhlaknya. Bahar bin Smith adalah simbol dari dakwah yang kehilangan roh. Bagian 13, narasi korban dan strategi playing victim. Salah satu strategi paling licik dalam propaganda adalah memainkan peran korban. Ketika Bahar bin Smith dipenjara karena penganiayaan,
Para pengikutnya tidak melihat itu sebagai bentuk keadilan hukum. Mereka melihat itu sebagai kriminalisasi ulama. Inilah narasi playing victim yang sangat berbahaya. Mereka memutarbalikkan fakta hukum menjadi drama keagamaan. Mereka membuat skenario bahwa Islam sedang dizolimi, bahwa Habib sedang dihancurkan, bahwa umat harus bangkit membela. Padahal, yang dipenjara bukan karena ceramah, tapi karena kekerasan fisik. Bayangkan, seorang guru memukul muridnya di sekolah. Lalu ketika ditindak, dia berkata, "Saya dipenjara karena saya mengajar." Itu manipulasi. Dan inilah yang dilakukan oleh Bahar dan pendukungnya. Mereka menolak bertanggung jawab, mereka tidak mengenal introspeksi, mereka menjadikan penderitaan hasil ulah mereka sendiri sebagai bahan bakar untuk membakar semangat fanatik pengikutnya. Narasi seperti ini sangat efektif dalam menggiring emosi umat. Dan jika tidak dibendung, ia akan menjadi bom waktu yang bisa memicu konflik horizontal kapan saja. Kita tidak bisa terus membiarkan playing victim menjadi senjata politik agama. Bagian 14, pola rekrutmen dan radikalisasi umat. Pola radikalisasi yang digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Bahar bin Smith mirip seperti teknik cuci otak. Mereka mengambil orang-orang yang sedang dalam kondisi sosial terpuruk, miskin, terpinggirkan, frustasi, atau kehilangan arah hidup. Lalu mereka tawarkan identitas baru. Antum sekarang bagian dari mujahid. Mereka tawarkan kehormatan instan. Kafir takut pada Habib, kita pembela Islam. Mereka tanamkan doktrin tunggal, jangan dengarkan yang lain, ulama kita paling benar. Dan setelah itu, mereka bawa orang-orang ini ke barisan kekerasan. Ke barisan amarah, ke barisan yang siap bertindak tanpa pikir panjang. Inilah mengapa Bahar tidak bisa dianggap sebagai satu individu biasa. Dia adalah node dari sistem rekrutmen yang lebih besar. Dia adalah pintu masuk. Dan di balik pintu itu, ada dunia penuh kegelapan, kebencian antar agama, kekerasan massal, dan jaringan kelompok garis keras. Jika negara dan masyarakat tidak cepat membangun narasi tandingan yang sehat, maka makin banyak yang akan terseret ke dalam jaringan itu. Radikalisme tidak tumbuh di ruang kosong. Dia tumbuh di tanah kering yang lama tidak disirami pemahaman Islam yang sejuk dan rasional. Bagian 15, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pertanyaan terakhir dari seluruh narasi panjang ini adalah, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya satu, dan tidak mudah, tapi harus dimulai. 1. Kritis terhadap simbol dan gelar Habib. Jangan lagi mengkultuskan gelar Habib, Kiai, Ustadz tanpa melihat akhlak dan isi ucapannya. Agama tidak diwariskan lewat darah, ia lahir lewat laku dan ilmu. 2. Bangun narasi dakwah yang mencerahkan. Para dai, ustadz, kiai, dan cendekiawan Islam harus aktif mengisi ruang publik dengan narasi Islam yang damai, rasional, dan berbasis ilmu. Jangan kalah suara dari para provokator. 3. Perkuat pendidikan agama yang sehat. Mulai dari rumah, madrasah, masjid, dan media. Ajarkan Islam dengan akhlak Rasulullah, bukan dengan retorika Bahar. 4. Tegakkan hukum tanpa takut. Negara harus berani menindak tokoh-tokoh agama yang menyebarkan kebencian. Tanpa ragu, tanpa takut. Label kriminalisasi ulama. Karena hukum yang diam akan membunuh peradaban. 5. Bangun keberanian sosial. Masyarakat harus berani menolak ceramah penuh kebencian. Harus berani membela toleransi. Harus berani berkata, cukup, Islam bukan seperti ini. Green, penutup. Bara yang dibiarkan akan membakar segalanya. Indonesia adalah rumah besar, tapi rumah itu kini memiliki luka-luka kecil. Dan luka itu berasal dari dalam. Dari mereka yang membawa obor, bukan pelita. Bahar bin Smith adalah satu dari sekian banyak bara. Dia tidak hanya berbahaya karena ucapannya, tapi karena kita membiarkannya. Kita menontonnya, kita memberinya panggung. Kita menjadikannya tokoh, padahal dia hanya bayang-bayang kerasnya masa kecil dan marahnya masa kini. Dan jika kita terus membiarkan, bara itu akan menjalar. Menjadi api, menjadi kebakaran besar. Maka padamkan sekarang. Dengan ilmu, dengan ketegasan, dengan cinta yang tidak buta. Dengan iman yang tidak ditipu oleh simbol. Karena agama bukan milik mereka yang berteriak paling keras. Agama adalah milik mereka yang menjaga nurani, meski dalam sunyi.
Api dalam sekam, bara di balik sorban. Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa kehancuran suatu bangsa bukan semata-mata karena kekuatan musuh dari luar, melainkan seringkali karena bara dalam sekam yang dibiarkan membesar dari dalam. Dalam wajah yang tampak religius, dalam suara yang mengatasnamakan kebenaran, dalam pekikan yang memanggil amar ma'ruf nahi munkar, terkadang tersembunyi watak intoleran, semangat permusuhan, dan obsesi untuk menguasai ruang keagamaan demi agenda kekuasaan pribadi atau golongan. Bahar bin Smith dan tokoh-tokoh yang semodel dengannya bukan sekadar persoalan individu. Mereka adalah potret dari kegagalan kita membedakan antara semangat keberanian dengan watak kebencian, antara membela agama dengan menunggangi agama, antara menyuarakan keadilan dengan memonopoli kebenaran. Bahar hanyalah wajah dari gejala yang lebih dalam, sebuah pembiaran sistematis terhadap tumbuhnya paham keagamaan yang garang di luar namun rapuh dalam nalar, yang fasih dalam ancaman namun kering dari empati. Kita bukan sedang berhadapan dengan satu orang yang meledak-ledak di atas mimbar. Kita sedang menghadapi sistem sosial dan politik yang terlalu lama memberi ruang bagi ekstremisme berkostum agama. Kita sedang menatap cermin bangsa, menyaksikan refleksi kebingungan antara demokrasi dan kebebasan berekspresi, antara menjaga ketertiban dan menegakkan hak asasi. Kita membiarkan anak-anak muda tumbuh dengan membenci sesama, menjadikan sorban sebagai lambang perlawanan bukan kepada kebatilan, melainkan kepada sesama warga negara yang berbeda pandangan. Bahaya terbesar bukan pada kekerasan yang meledak secara kasat mata, melainkan pada doktrin yang terus meresap ke pikiran generasi. Ketika kekerasan dibungkus ayat, ketika fanatisme dibungkus jargon jihad, ketika hujatan dan teror dijadikan metode dakwah, maka agama kehilangan ruhnya, bangsa kehilangan akalnya, dan umat kehilangan masa depannya. Kita tak anti ulama, kita mencintai ulama, bahkan menjadikannya pelita zaman. Tapi kita menolak manipulasi agama oleh mereka yang menjadikan mimbar sebagai panggung ego. Kita butuh suara-suara damai yang tak hanya fasih dalam damil, tapi juga lembut dalam perilaku. Kita butuh pemuka agama yang bukan hanya tahu kitab, tapi juga mengerti luka sosial bangsanya. Kini, saatnya bangsa ini bangkit dari mimpi buruk era radikalisme berjubah suci. Saatnya kita bersihkan ruang publik dari ujaran kebencian yang memecah belah. Saatnya negara tegas terhadap kelompok-kelompok yang menjadikan agama sebagai tameng kekerasan. Saatnya masyarakat membuka mata bahwa tidak semua yang bersorban itu ulama dan tidak semua yang bersuara lantang itu membawa kebenaran. Bahar bin Smith hanyalah salah satu dari sekian banyak figur yang muncul dari kegelapan pemahaman agama yang parsial, yang menjadikan amarah sebagai keutamaan, bukan akhlak sebagai puncak iman. Dan sejarah akan mencatat bahwa ketika umat ini bersatu untuk kembali ke esensi Islam yang rahmatan lil alamin, maka tak ada tempat bagi mereka yang menjadikan agama sebagai alat intimidasi. Karena pada akhirnya, bangsa ini tak akan hancur karena badai dari luar, tapi oleh lubang-lubang kecil dari dalam yang dibiarkan menganga oleh kelengahan kita. Dan Bahar bin Smith hanyalah salah satu dari lubang itu. Tugas kita bukan hanya menutup lubang itu, tapi memastikan lubang itu tak lagi digali dengan nama Tuhan.